Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berada di page keempat, lembar keempat. Nah, sebetulnya ada titipan pertanyaan tentang buku, tapi kita akan membahas di lain waktu. Nah, di page 4 ini saya mencoba untuk mengajak kita semuanya untuk berefleksi, untuk berpikir reflektif. Terkait apa? Ya terkait apapun yang telah kita jalani selama 24 jam ini. Terkait apa-apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita alami. Itu penting. Penting karena memang berefleksi itu bisa melahirkan banyak hal, khususnya evaluasi diri. Sehingga kalian bayangkan kalau orang itu tidak berefleksi atau tidak menyempatkan, tidak memberi dirinya waktu untuk berpikir reflektif tentang apa yang telah ia kerjakan, ia jalani, ia alami, ia rasakan, gitu. Maka orang itu ya akan melulu monoton selama 24 jam, seolah terkungkung, jadi kaku gitu, terkungkung dengan rutinitas 24 jam ini gitu, tanpa melahirkan value, nilai, atau melahirkan makna dalam hidupnya, atau tanpa melahirkan ya tadi evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi ini penting khususnya untuk generasi-generasi muda. Kenapa generasi-generasi muda ya? Ya generasi muda itu memang butuh nalar-nalar perubahan, dan salah satu jalannya ya kita merefleksikan apa yang kita rasakan, yang kita telah lakukan, yang kita alami, kita jalani gitu. Yaitu salah satu caranya gitu. Nah, saya itu kan kalau melihat sekeliling saya ya misalnya, atau kalau misalnya berpergian kemana gitu, melihat orang-orang biasanya di lampu merah, atau katakanlah saya pernah ngebis misalnya, itu melihat orang-orang yang tidur di jalanan, atau orang-orang yang mungkin kekurangan dan lain sebagainya gitu. Itu seringkali langsung berpikir gitu, saya itu merasa bahwa ternyata selama ini saya belum bersyukur. Ternyata selama ini saya banyak melupakan nikmat-nikmat Tuhan. Selama ini saya terlalu merasa bahwa masalah saya itu yang paling besar. Selama ini saya itu merasa bahwa masalah-masalah saya itu yang paling rumit. Ternyata selama ini itu saya merasa bahwa saya itu terlalu berat menjalani kehidupan ini. Nah, padahal di luar sana itu masih banyak orang-orang yang lebih daripada kita gitu. Nah, itu kita seringkali lupa karena yaitu ndak memberikan diri kita waktu untuk berefleksi, lupa dengan nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu. Nah, untuk itu kan ada ya salah satu hadis yang mengatakan bahwa lihatlah orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, lihatlah orang-orang yang mungkin di bawah kita, agar kita itu mampu melahirkan rasa syukur gitu. Nah, intinya itu. Jadi generasi muda itu apalagi dengan adanya era digital, dengan adanya medsos, kita bisa melihat banyak orang-orang, teman-teman kita gitu. Nah, kita seringkali kan melihat kenikmatan orang lain gitu, sehingga karena fokus melihat kenikmatan orang lain, kita seolah-olah dituntut untuk berlomba-lomba dengan orang lain, atau karena kesibukan fokus dengan nikmat orang lain, kita itu lupa bahwa Tuhan juga memberikan nikmat kepada diri kita yang selama ini kita lupa untuk mensyukurinya gitu. Jadi itu masalah yang sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir itu kan bisa melapangkan hati kita dalam menjalani kehidupan, kemudian menjadikan pikiran kita itu lebih
sedikit luas untuk memahami kehidupan ini gitu. Itu kita seringkali lupa karena fokus melihat nikmat orang lain gitu. Nah, padahal kita itu kan dianjurkan untuk berlomba-lomba dengan diri kita sendiri gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tiap harinya. Nah, itu dikatakan di salah satu hadis misalnya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini itu sama kayak hari kemarinnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa hari ininya lebih buruk daripada hari kemarinnya, dia termasuk orang-orang yang celaka gitu. Dan itu kan jelas ya, sederhana, satu hal yang bisa kita pegang untuk prinsip dalam menjalani kehidupan gitu, sehingga kita tidak melulu jadi generasi muda yang merasa, oh ternyata masalah saya itu berat sekali, hidup ini terasa melelahkan, atau hidup ini itu membuat saya menyerah, atau ya, dan itu seringkali timbul dari masalah-masalah yang sepele gitu. Ya itu kadang ya antara iba sama apa ya lucu melihat itu gitu. Ya karena memang ya gimana ya, ya itulah itu menjadi problematika anak muda yang ya semoga dengan hal-hal sederhana, refleksi yang sederhana itu kita bisa meluaskan hati dan meluaskan pikiran kita dalam menjalani kehidupan.